Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Antrian sepeda motor di pos penyekatan Kedung Waringin malam ini mengular hingga sepanjang 1 km. Antrian terjadi karena petugas harus memeriksa satu persatu kelengkapan berkas pengendara. Sepanjang hari ini, ribuan pengendara yang melintas di titik ini telah diminta memutar balik. Kondisi berbeda terpantau di ruas tol Jakarta Cikampek. Arus kendaraan masih ramai lancar dan tidak ada penumpukan di titik penyekatan. Hingga malam hari ini lebih dari 100 kendaraan diminta memutar balik dari kilometer 31 tol Jakarta Cikampek. Dan pemirsa, untuk memantau kondisi terkini di lokasi penyekatan mudik, kita sudah terhubung dengan Revika Sibarani di pos penyekatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, dan Yosefina Damaris di pos penyekatan Cikarang Barat. Kita ke Revika terlebih dahulu. Ya, Revika, bagaimana kondisi lalu lintas di Kedung Waringin saat ini? Ya, April dan pemirsa, 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, pos penyekatan Kedung Waringin yang merupakan jalur pantura perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Karawang, ini arus lalu lintas terpantau cukup padat. Bisa dilihat di belakang saya, ini antrian kendaraan bisa mencapai 1 km lebih, lantaran memang satu persatu pengendara harus diperiksa oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi dibantu dengan tim gabungan dari TNI, kemudian juga di Sub dan Satpol PP, di mana memang kami melihat antrian cukup padat didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan memang dapat kami informasikan tadi beberapa menit lalu pihak kepolisian dengan sumber suara ini menyampaikan atau menghimbau kepada para pengendara yang memang setiap harinya atau mobilitasnya bekerja begitu seperti bekerja di Bekasi dan akan kembali ke Karawang, ini dari jauh-jauh jaraknya harus mempersiapkan KTP atau surat keterangan dinas bekerja, sehingga nantinya kepada orang-orang tersebut ini ketika menunjukkan kepada pihak kepolisian atau petugas yang berjaga ini langsung dapat diarahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi kepada para pengendara yang diindikasi membawa barang bawaan berlebih begitu dan akan melanjutkan perjalanan untuk mudik, ini harus berhati-hati lantaran pihak kepolisian ini akan meminta berkas surat izin keluar masuk dan juga nantinya surat keterangan bebas COVID begitu. Dan nantinya ketika tidak dapat menunjukkan, pihak kepolisian langsung mengarahkan para pengendara tersebut untuk berbalik arah menuju ke arah Cikarang. Pantauan kami, April dan pemirsa, bahwa memang untuk malam hari ini cukup padat begitu, dan kami juga tadi memantau sejak sore hari hingga malam hari ini terlihat para pengendara ini begitu nekat, lantaran kami melihat ada sempat perdebatan antara para pengendara dengan pihak kepolisian lantaran pengendara ini masih ingin menerobos penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi petugas yang berjaga di tempat ini memperkuat pasukannya agar tidak ada satupun begitu pengendara yang bisa lolos dalam masa larangan mudik ini, karena memang seperti yang kita tahu bahwa hari Minggu dan hari Senin lalu ini sempat terjadi antrian yang cukup panjang di kawasan ini mencapai 5 km, sehingga akhirnya memang ada pelonggaran penyekatan di kawasan ini. Akan tetapi pada malam hari ini proses penyekatan ini begitu diperketat sehingga tidak ada adanya yang lolos lagi begitu seperti hari Minggu dan hari Senin kemarin. Namun pihak kepolisian menghimbau dan mengingatkan jikalau ada pengendara yang pada penyekatan di pos Kedung Waringin ini yang akhirnya lolos, masih ada titik-titik selanjutnya yang akan dilakukan penyekatan oleh pihak kepolisian, seperti untuk titik selanjutnya ini ada di daerah Karawang, Jawa Barat. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, April dan pemirsa, bahwa 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, ini pihak kepolisian terus menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah, mengingat angka penyebaran COVID-19 yang terus meningkat. Dan demi akhirnya mengikuti larangan mudik ini, setidaknya masyarakat dapat berjuang untuk membantu pemerintah memberantas COVID-19 di Indonesia. April.
Ya, Revika, untuk pemeriksaan kesehatan, bagaimana mekanisme atau metodenya di tengah kepadatan arus lalu lintas di sana? Ya, Revika, seperti apa mekanisme dari pemeriksaan kesehatan di tengah kepadatan arus lalu lintas di sana, Revika? Ya, April, memang untuk kelengkapan berkas yang diperhatikan oleh pihak kepolisian dan juga petugas gabungan yang berjaga di tempat ini adalah yang paling utama SIKM atau surat keterangan bekerja begitu. Namun juga akan dilihat soal surat bebas COVID yang akan dibawa begitu oleh para pengemudi. Namun jika memiliki SIKM namun tidak ada surat keterangan bebas COVID, di pos penyekatan ini juga menyediakan pos kesehatan begitu. Jadinya ketika para pengemudi ini belum memiliki surat keterangan bebas COVID ini dapat melakukan rapid test antigen di tempat ini, dan ketika hasilnya negatif ini dapat melanjutkan perjalanannya. April. Baik, terima kasih Revika. Dari Kedung Waringin kita beralih ke pos penyekatan Cikarang Barat. Sudah ada rekan Yosefina Damaris di sana. Yosi, bagaimana kondisi penyekatan di sana malam hari ini? April, kalau sore tadi lalu lintas di lokasi ini cenderung lengang, beberapa kali terpantau lengang, tapi menjelang petang sudah mulai ada keramaian di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek, tapi tidak sampai menyebabkan antrian kendaraan yang panjang begitu di sini. Penyekatan masih dilakukan, terus dilakukan oleh sejumlah petugas ataupun aparat gabungan, baik itu dari kepolisian, dinas perhubungan, dan juga Pol PP dengan skema yang sama setiap harinya. Ada 3 lajur yang difungsikan untuk memeriksa setiap kendaraan yang melintas. Kemudian terkait dengan diskresi lalu lintas bisa saja dilakukan jika ada antrian kendaraan melebihi 4 km panjangnya ke belakang. Artinya bahwa penyekatan agak sedikit dilonggarkan, tapi tetap diperhatikan. Jika ada kendaraan yang memang mencurigakan, mungkin saja menyelundupkan penumpang atau terindikasi melakukan mudik, ini akan diberhentikan, diperiksa, dan juga diputar balikan kembali ke daerah asal. Hingga malam ini ada setidaknya lebih dari 135 kendaraan yang sudah diputar balik kembali ke daerah asal, termasuk itu adalah mobil pribadi, kendaraan travel, dan juga truk logistik, karena tidak memenuhi persyaratan untuk dapat melanjutkan perjalanan ke kawasan Cikampek. Angka pelanggar ini sebenarnya menurun April setiap harinya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Setidaknya ada 2 hal yang melandasi kondisi ini. Tadi disampaikan oleh petugas bahwa adanya penurunan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek dari tahun lalu turun hingga 40% dibandingkan lalu lintas normal. Setidaknya itu adalah rilis yang disampaikan PT Jasa Marga. Kemudian faktor lainnya adalah kemungkinan mayoritas masyarakat ini sudah melakukan mudik lebih awal sebelum periode larangan mudik diberlakukan, yakni pada 6 Mei 2021. Harapannya April bahwa masyarakat ini bisa mengerti alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, karena dikhawatirkan dapat memperparah kondisi positif ataupun kasus positif COVID-19 di Indonesia, mengingat dari random test ataupun tes acak yang dilakukan terhadap 6.700 pemudik di 381 lokasi operasi ketupat, 4.100 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. April. Damaris melaporkan langsung dari Cikarang Barat, dan sebelumnya Revika Sibarani melaporkan langsung dari Kedung Waringin. Kita konfirmasi selanjutnya, pemirsa, 2 hari jelang Lebaran, pemudik dari arah Jakarta membludak di pos sekat perbatasan Jawa Tengah. Petugas pun kewalahan untuk memutar balikan mereka ke daerah asal. Ratusan motor ini memadati jalur Pantura Kecipir Losari Brebes yang merupakan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dari arah Jakarta dan kota-kota di Jawa Barat, ratusan motor ini masuk menuju ke Jawa Tengah. Selain memeriksa SIKM, petugas juga mengecek surat tugas dari perusahaan, termasuk surat keterangan bebas COVID-19. Namun, saat memeriksa berkas satu persatu, pemudik motor lainnya langsung menerobos penjagaan petugas. Hingga Selasa siang tercatat lebih dari 1.000 pemudik motor diputar balik ke arah Jakarta. Dan untuk mengantisipasi hal ini, pihak Polres Brebes akan mempertebal penjagaan di pos sekat perbatasan, termasuk menambah personil di pos sekat sepanjang ruas jalan Desa Kecipir dan pintu tol Pejagan. Kami dari Polres Brebes untuk antisipasi adanya nanti arus mudik ataupun kendaraan-kendaraan dari luar daerah yang menuju ke Jawa mendekati hari Lebaran, kami akan mempertebal untuk
di titik-titik penyekatan kami, yaitu di jalur tol, ada dari Pejagan, kemudian di Kecipir juga akan kami pertebal, karena dimungkinkan sebelum mendekati hari Lebaran akan beberapa kendaraan-kendaraan yang banyak masuk ke wilayah Jawanya. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan tindakan tegas terhadap para pemudik bandel, terutama yang menggunakan sepeda motor. Kepadatan pemudik motor di jalur Pantura perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ini diperkirakan akan terus terjadi hingga 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan menyatakan masih banyak pemudik yang bersikeras keluar Jakarta. Sedikitnya 138.000 mobil keluar Jakarta setiap harinya dan angka pemudik motor lebih tinggi lagi. Kemenhub berharap masyarakat untuk konsisten menahan diri agar tidak mudik. Ini saja ini sudah kita tercatat ya, khususnya untuk yang kendaraan pribadi dan sepeda motor, itu sudah lebih dari 138.000 per hari ya, mobil yang keluar Jakarta. Kemudian juga motor ini banyak sekali. Sebagian memang memenuhi syarat, tapi sebagian yang lain itu adalah pihak-pihak yang ngeyel gitu ya. Kita sebagian sudah putar balikan gitu karena mereka tidak memenuhi syarat. Tapi ya memang masih aja yang bersikeras. Jadi saya pikir kita masih ada beberapa hari lagi peniadaan. Mudah-mudahan banyak yang masih bisa menahan diri, dan kalaupun yang sudah sampai juga menyadari betul bahwa di daerahnya ini mereka harus bisa betul-betul menerapkan protokol dan syukur-syukur mencoba tes deh gitu. Gitu ya, jangan sampai mereka menjadi pembawa virus ini dan malah nanti membahayakan keluarga yang ada di kampung halaman. PT Jasa Marga memperkirakan lalu lintas harian kendaraan di ruas tol berkurang hingga 40% dari hari normal. Pengurangan ini dilakukan lantaran adanya larangan mudik dan pengetatan mudik Lebaran hingga tanggal 17 Mei mendatang. Pelarangan mudik dan pengetatan sejumlah ruas tol di Jabodetabek dan Jawa Barat berdampak pada intensitas trafik atau lalu lintas harian. Jika di waktu normal, rata-rata transaksi harian mencapai 2,3 juta rupiah per hari atau 12 miliar per tahun, pendapatan Jasa Marga diperkirakan berkurang signifikan. Meski demikian, pihaknya fokus membantu penerapan larangan mudik. Gimana caranya kalau ada kejadian dengan cepat selama 1.700 kamera yang kita tidak bisa langsung monitor. Sudah ada beberapa di Cimahi, di Pastur, STP di Keluar, kemudian di Pejagan kemarin, kemudian di Ngawi, di Sragen, sudah terlihat ya. Jadi Jasa Marga lebih bersifat membantu kepolisian untuk melakukan penyekatan di beberapa titik terkait dengan